Kan siapa yang itunya siapa? Eh, jadi nanti misalkan minggu ini 2 kali kita nge-zoom, sekali enggak latihan 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 gitu. Nanti saya share latihan latihannya. Nah nanti pasti di sini nggak semuanya dari pesantren ya. Ada yang dari pesantren? Hah? Gak Aku ada dari Ustadz. SMA. Fadilah ya Fadilah. Yang lain SMA ya banyak ya. SMA. Nah mungkin karena ini kan masih kitabah muqayyadah itu ya masih levelnya level inilah, level muqayyad. Muqayyad itu artinya itu di, diikat ya, dibimbing lah gitu ya, masih terbimbing. Nah, nanti saya menyesuaikan saja dengan materi-materi untuk teman-teman yang mungkin apa eh ya mungkin yang dari basic pesantren dan segala macamnya. Meskipun nanti ada juga latihan-latihan misalkan kayak menulis bahasa Arab, tapi untuk pertemuan yang hari Kamis nanti saya latihan kebanyakan. Kalau di hari Jumat paling nanti mungkin ada latihan dan teori-teori lah, teori-teorinya, teori kitabah dan segala macamnya. Oke, ini saya share di ini ya latihannya. Silakan nanti digunakan untuk bukunya ada, cuman karena ini bukunya nggak ada PDF-nya, jadi saya juga dapatnya fotokopian. Jadi ya nanti saya udah pindahin juga beberapa di Word dan PDF ya. Saya bikin nanti dipakai yang sini saja. Oke, ya, bisa saya share. Oke, udah ya. Sama satu lagi ada buku. Ini bisa dibaca juga ya. Tapi berbahasa Indonesia nanti silakan buat bacaan aja. RPS-nya belum saya jelasin ya. RPS-nya, oh iya, RPS-nya belum ya. Nggak ada ya. Ini RPS-nya. Oke, nah ini kita buat mukayadah untuk masih menulis tingkat levelnya level 1 lah, kalau bisa dibilang gitu ya. Nah, biasanya yang ngajar itu Pak Samsi, tapi semester ini saya, Bu Putih, sama Ustadz Hambali, kalau nggak salah, di kelas yang satunya, A dan B. Nah, ini ya, deskripsi mata kuliah. Kitabah itu, mata kuliah ini bertujuan untuk agar mahasiswa itu punya kemampuan merangkai kata dan frasa, menjadi kalimat sederhana dan menulis paragraf secara terikat. Nah, nanti kita latihan-latihan itunya ada juga. Kemudian juga mencakup tentang menulis kalimat sederhana yang terisolasi, nama diri, suku, atau nationality, kewarganegaraan, alamat, usia, menulis angka, menulis kalimat sederhana tentang diri, keluarga, kemudian merancang kalimat dengan bantuan gambar, kosakata dan gambar, kemudian menulis teks deskripsi tentang misalkan rumah, kampus, lingkungan, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu ya. Ini gambar deskripsi umum tentang mata kuliah kitabah. Terus eh, ini beberapa materi pokoknya, misalkan menulis tentang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, menyusun kata acak, menyempurnakan kalimat rumpang, terus menulis identitas diri, eh, orang tua, orang lain, dan lain-lainnya.
Terus merancang kalimat dalam bahasa Arab, berbantu kosakata dan gambar. Ada lagi tentang deskripsi pendek mengenai misalkan rumah, lingkungan. Jadi kalimat dengan kata-kata yang disediakan, kemudian merancang karangan sederhana berdasarkan kata kunci, mengurut merancang karangan berdasarkan gambar dan lainnya. Ini nanti silahkan dibaca sendiri, nanti saya juga share ke kalian biar bisa ini ya. Kitabnya ada banyak lah, bisa dipakai. Al-Arabiah Baina Yadik juga bisa. Kemudian Al-Wajiz fi Qawaidil Imla wal Kitabah. Kalau ini sih lebih ke Imla ya. Yang saya kirim tadi bukunya juga ada tentang Qawaidul Imla, Al-Arabiah bin Namazaj, terus Taisirul Kitabah, Al-Arabiah Linasiin, dan Kitabah Al-Muyassar. Nah, ini ada beberapa yang bisa dipakai. Nah, ini pokok pembahasannya di setiap pertemuan. Berarti kalau kita ini tuh kalau 2 SKS itu 16 kali pertemuan ya. Berarti nanti kita 16-16 nggak apa-apa lah. Jadi di hari Kamis 16 kali, di ini 16 kali. Harusnya sih setengahnya dari itu ya, karena 3. Tapi nanti ya kita banyakin latihan saja. Diskusinya nanti kita atur jadwalnya kapan. Oke, seperti itu tentang deskripsi mata kuliah kitabah. Itu silakan tadi yang saya share di grup ya, dibuka. Ini yang sudah dalam bentuk Word-nya. Nah, nanti kita masuk pembahasan yang pertama tentang eh, tertibul jumal. Jadi menyusun kalimat. Berarti gitu nanti ya, Dinda ya. Berarti kita pertemuannya nanti 2 kali kita Zoom, 1 kali enggak. 1 kali itu nanti saya kasih latihan saja ya. Di, di kelas yang satunya juga gitu nanti kita atur waktunya. Ini berarti kalau hari ini masuk pertama 2 kali, minggu depan masih Zoom, minggu depannya baru kita latihan gitu ya. Maksudnya latihan itu nanti saya kasih tugas-tugas. Oke, sepakat ya? Sepakat nggak nih? Sangat kan. Sepakat ya? Atau mau 1 kali Zoom, Nah, satu saya kali Ustaz. enggak? Ah, Boleh, boleh. boleh ya. Jadi kan bisa ada waktu jain sambil rebahan-rebahan gitu. Jadi nggak usah di Zoom mulu tiap minggu ngapain? Ya, oke. Ini, nah ini ya. Pembahasan pertama tentang tertibul jumal, menyusun apa kalimat. Dalam bahasa Arab jumal itu kalimat. Jumlah jamaknya jumal. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Arab itu apa? Kalau kalimat apa dalam bahasa Arab? Jumlah Apa? Kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata, tapi Kata, kalau jumlah dalam bahasa Arab kata, itu kalimat. Ya. Kalau sibhul jumlah apa? frase bukan sebenarnya. Apa? Frase, Ustaz. Dia Ya, belum frasa. tata kawan dari jumlah Ya, jumlah apa? ya, frasa ya. Jadi sibhul jumlah. Oke, nanti kita belajar lagi tentunya. Nahu sudah belajar. Nahu berapa sekarang? Nahu Nomor sagi. 2, Ustaz. Nahu 2 ya. Oke. Karena kitabah itu kan levelnya tinggi sebenarnya. Istimak, kalam, qiraah, kitabah. Ini maharahnya paling akhir itu kitabah. Jadi nanti semuanya harus masuk di sini karena ada qiraahnya, ada nahunya, ada kalamnya dan segala macam. Oke. Awalan tartibul jumali, menyusun jumlah atau menyusun kalimat. Ratib hadhil jumala litakuna kisatan. Ratib apa artinya? Sunnah. Susunlah.
Ratib hadhil jumala litakuna kissotan. Susunlah kalimat-kalimat berikut ini litakuna kisatan litakuna ai li antakuna gitu ya kalau dalam nahwu itu ya litakuna kisatan untuk menjadi sebuah cerita apa al awalu. Oke, sebelum saya coba mau ngetes baca dulu nih, nanti baru kita susun bareng-bareng. Si Alfiah Sifa coba dibaca sama terjemahin. Wafis wafis sobah wafis sobahi wasalat al-arabiyatu Ah, Arabia? aribah aribah Ah, wafis apa? aribah aribah Arobatu. wafis sobahi wasalat arabatu wanuk Wana, wanak apa itu Ustaz? apa bacanya? Eh, Wana, wanak latahum eh, fi'il itu. Wana hum, wanaqalathum ila makanir rihlah. ya artinya apa? Eh, di pagi hari eh, Ya, dia dia sampai siapa yang sampai? Dianya dia siapa nih? eh, perempuan. Oh, salah. Coba cek itu Oh, susunan struktur katanya. hmm. Oh, aribah, aribah. Arabah. Arobatu. Nah, apa arti arobah? Eh, nggak tahu Ustaz. Nah, yang lain tahu? Siapa yang tahu? Arobah apa? Gerobak lah Ustaz. Apa? Gerobak. Gerobak sih bisa juga kadang pakai istilah arobah, tapi bukan gerobak di sini maksudnya. Apalah kira-kira yang diterjemahkan lebih Kereta, bagusnya sesuai konteks. Apa? kereta, Ustaz. Apa? Kereta, Ustaz. Kereta, kereta api. Ya, kalau bisa dibilang boleh. Ya, boleh kereta, boleh atau angkutan gitulah ya. Kalau secara umumnya tuh angkutan lah. Terus Alfiah, namamu Alfiah tuh, keren namanya. Kayak nama kitab. Ya Ustaz. Hmm. Tadi apa? Wanaqalathum wanaqalathum. Wanakolat Sumdan apa? Eh, Nakola. oh, Apa? Membawa mereka. Nakola itu artinya memindahkan. Tapi kalau di sini lebih cocok membawa lah. Membawa mereka. Terus ke tempat bawa mereka ke tempat eh, liburan ya Ustaz. Apa perjalanan? tempat wisata. Arih lah itu wisata. Boleh ya. Oke, wa fi sobahi wa salatil arabatu wa naqalat sum ila makani rihlati. Di pagi hari gitu ya. Wa salatil arabatu angkutan itu datang. Angkutannya datang, itulah. Karena al-arabah itu sudah jadi ma'rifah. Nah, maka kalau kita terjemahkan dalam bahasa bahasa Indonesia, jadi menunjukkan sesuatu yang sudah khusus gitu ya. Mobilnya misalkan gitu ya. Nah, angkutannya gitu ya. Kan itu udah ma'rifah ya.
Oke. Wassalatil arabatu wa naqalat sum ila makani rihati. Jadi di pagi hari angkutannya itu udah tiba, udah datang. Wa naqalat sum dan membawa mereka ila makani rihati ke tempat wisata. Itu ya, terjemahinnya seperti itu. Oke, terus kalau tadi alfiyah, sekarang arfiyah. Kulibatil lamu ro'an gitu ya. Jadi lam diganti menjadi ro. Nomor dua. Terus. Hunaka qaddamu anwa'an katsiratan minal la'ab Minal la'ibi. Artinya apa? Hunaka dan di sana qaddamu Kodamu apa? Kodamu? dan Kodamu apa? Kodamu. Kodama yukoddimu takdiman. Takdimatan. Gitu ya. Apa? datang bukan datang Kodamu apa? Apa? datang datang atau tiba Menyediakan boleh. Apalagi kata-kata yang lain. Ya pokoknya mereka di sana mereka menyediakan anwaan kasiratan. Apa artinya? Minal la'ibi. Apa? Anwaan kasiratan minal la'ibi. Apa artinya itu? Berbagai macam. Mainan. Apa? berbagai Pik? Bermain. Artinya apa artinya? Permainan. Wahunaka qaddamu anwa'an kasiratan minal la'ibi. Di sana mereka menyediakan berbagai macam permainan. La'ibun. Nah, itu kan mainan. La'ibun walahun. Nah, oke, nomor tiga. Si Taufik. Nah, itu Pik. Baca Pik. Ya, ya. Wa fil masai adu ila manazilihim farihina. Nah, artinya apa? Dan pada malam hari mereka kembali ke rumah mereka dalam keadaan senang. Pada sore hari. Pada sore hari Pada sore. Ya, mereka kembali ke rumah mereka dalam keadaan senang. oke. Wafil masai adu ila manazilihim farihin. Dan di sore harinya mereka pulang atau kembali ila manazilihim ke rumah-rumah mereka farihina dalam keadaan senang gitu ya, gembira gitu ya, dalam keadaan gembira. Oke. Terus nomor empat, si Aisyah. Aisyah Cahyani. Ayo. aroda aroda to aroda tolibatu al mustawasan Toh, toh. Apa bacanya? Apa bacanya? Coba dong. Oroda. tolibah Salah. Apa? aroda Jamak ini. tolabah Nah, aroda tolabah mustawasani kiamu hah? Kiami, kiama, kiamu. eh Apa? alkia alkiyama Ya, al-kiama. Terus alkiyama birih lati birih lah. birih Coba. Mau ngetes anak yang udah belajar Nahu 2 nih. Semuanya. Birih lah.
birih lati. Kok birih lati? Kalau dia tidak ada alif lam bacanya gimana? Birih lata. Birih latin. kok Birih latin. birih latin ya. Terus Latin ila ba'din. ila ba Ila ba'di. Ila ba'di. ya ila ba'dil Ila ba'dil hadaik. ik apa iknya apa bacanya? Ila ba'dil hada iko iki iku Hadaiki. ya Hadaikil amati. ya oke. Jadi kalau belajar nahu kalau misalnya harus gitu ya, karena kamu nggak tahu nanti i'rabnya itu di belakang huruf tuh, i'rabnya menunjukkan salah baca, salah i'rab. Terus artinya apa? Artinya Hmm. Aroda, aroda apa artinya? aroda. Aroda, yuridu, Ingin. Menginginkan. ingin ya, ya ingin. Terus Aroda tolaba mustawasani. Murid. mahasiswa boleh, mahasiswa, mahasiswa, Mahasiswa tingkat semester ya, ya semester berapa? 2. Semester 2, oke. Terus Terus al-qiyamah birih latin, apa artinya itu? mengadakan jalan-jalan. Hah? Mengadakan jalan-jalan eh, Ke 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 hadaik ke ada itu apa? Sebagian, ba'di sebagian, ila ba'di sebagian hadaik taman-taman amah, amati umum. ya boleh. Oke. Aroda talabatul mustawa asani al-qiyamah. Gitu ya. Birih latin ila ba'dil hadaiki al-ammati. Jadi kalau diartikan gini, karena kita ngikuti pola bahasa Indonesia ya, mahasiswa semester 2 ingin al-qiyamah birih latin. Qiyam itu kan artinya berdiri. Kalau di secara hurufnya, secara kata. Nah, tapi karena ini kan ada kemarin kalau kamu ikut webinar itu kan ada namanya istilahi itu ya, takbir al-istilahi dan segala macam, idiom. Nah, kiamabi itu artinya melakukan, melaksanakan. Pokoknya kalau ada koma dan kata-kata sambungnya itu kama, kiam atau apa, ada ba sesudahnya, maka itu melaksanakan. Kum to be, saya telah melakukan gitu ya. Aku mubi, saya akan melaksanakan gitu. Jadi al qiyamah birih latin, melakukan wisata, ingin kalau kalau bahasa kita sih mahasiswa tingkat semester 2 ingin berwisata gitulah gitu ya. Ila ba'dil hadaikil amati, ke sebagian taman-taman umum gitu ya. Ya taman-taman kota lah, mungkin taman-taman umum ya dimasuknya di situ. Oke. Nah, sekarang ratib hadhil jumal litakuna qissatan. Susun menjadi cerita. Nomor berapa nih? Paling dulu. Hmm? Urutannya yang mana? Nomor 4. Yang paling awal. Nomor 4 ya. Ini nomor 4. Oke, nomor 4. Terus Satu. nomor 4. Satu. Nomor Satu. Faidah manimal nomor nomor 1 ya. ulama. Nomor 1. Oke. Nah, terus
Nomor Sani. 2. Nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2. Wahunaka. Ya, terakhir berarti nomor 3 ya. 3. Oke, oke, berarti udah nyambung ceritanya ya. Nah, ini siapa nih Abu Bakar? Abu Bakar kelas 20 ya? Iya, Sat. Ya, anak Oh, 20, Sat. iya, iya, oke, oke. Oh, PKM ya, lebih PKM ya. Oke, ini aja berarti susunannya aroda talabatul mustawasani al-qiyamah birihatin ila ba'dil hadaikil amati wa fis sobahi wa salatil arabatu wa naqalat sum ila makani rihlati wa hunaka qaddamu anwa'an kasiratan minal la'ibi wa fil masai adu ila manazilihim farihin. Jadi susunannya seperti itu. Nanti latihan-latihan selanjutnya ini kan al-jumal masih tartibul jumal. Terus eh Alba yang B. Silakan lagi siapa lagi nih? Eh Fauziah Altafani. Ayo, Tazawaja imra'atan apa bacanya itu? tazawaja imra'atan ini Imro'atan apa? Apa bacanya? Coba coba dites dulu. Baca nanti kalau salah baru dibenerin. ajnabiyatan wa anjaba minha Ajnabiyatan ya. tiflaini. Oh, artinya apa tuh? Tahu nggak? Tazawaja. Tazawaja pasti sudah tahu lah artinya. Masa nggak ada yang tahu tazawaja? Menikah Apa? Ya menikahi. wanita, Menikahi menikahi imro'atan seorang perempuan, istri, perempuan. Perempuan boleh. Ajnabiyatan apa? Perempuan ajnabiyah. nggak Nih tahu misalkan sih. nih, saya nih orang Indonesia, istrinya orang Amerika, tuh ajnabiyah tuh. Apa? Hah? Asing, seorang wanita menikah, Apa? perempuan menikahi orang asing Asing. Ya, bukan. dan Bukan tazawwaja itu dia. Dianya nanti ceritanya lihat konteks cerita ya. dinikahi Laki-laki berarti. Menikahi seorang seorang perempuan. perempuan asing Iya, terus dan wa anjaba minha tiflaini dan anjaba apa anjaba? Anjaba minha ada. Dan apa? Kalau sudah punya istri apa deh? dikaruniai, Dan anjaba apa? Apa tadi kamu dikaruniai, bilang apa? dikaruniai Ya boleh dikaruniai dua tiflaini orang anak. dua orang anak. Oke. Tazawwaja imra'atan ajnabiyatan wa anjaba minha tiflaini. Ia menikahi seorang perempuan asing wa anjaba minha. Wa anjaba minha itu kalau diartikan secara bahasa Arabnya dia menghasilkan. Tapi kan kalau di bahasa Indonesia kan kurang cocok diterjemahnya gitu. Karena dia pakainya pola aktif di sini ya. Anjaba, pola maklum berarti ya fiilnya. Nah, kita di Indonesia sesuaikan konteks konteks terjemahannya. Wa anjaba minha tiflaini dan dikaruniai dua orang anak gitu ya. Nah, cara nerjemah juga harus sesuai dengan konteks bahasa sasaran. Terus satu lagi nih, Fathur Rahman. Nomor 2.
Hasola ala syahadati aliyati wa ada ila watanihi. Artinya Mendapatkan atas ijazah tingginya dan kembali ke negerinya. aliyah apa artinya? Tinggi. Tinggi ya. Wa'ada ila watanihi dan pulang ke Negerinya. tanah airnya. Hasala ala syahadati al-aliyati wa'ada ila watanihi. Ia memperoleh syahadah aliyah, berarti ijazah S1 lah, kalau bisa dibilang gitu ya. Memperoleh ijazah S1 wa'ada ila watanihi dan pulang ke negerinya atau ke tanah airnya gitu ya. Oke, nomor dua. Nomor tiga, Irfan. كانت زوجته سببا في نجاحه. Artinya, Dan istrinya menjadi sebab atas kelulusannya. nah, kanat zaujatuhu sababan fi najahihi. Istrinya lah gitulah. Istrinya lah yang menyebabkan dia itu sukses gitu ya. Najah. Misalnya sukses boleh juga lah kalau melihatkan lulus, tapi kalau lihat sini kan eh, ceritanya dia jadi ustadz nanti gitu-gitu ya, berarti sukses gitu ya. Jadi terjemahannya sesuai konteks. Karena zaujatuhu sababan fi najahihi, istrinya lah yang menjadi penyebab ia sukses. Terus nomor 4, si Nanda. Wasoro ustadan fi ihdal jami'at watoniyah dan Artinya? menjadi ustadz di salah satu kampus negeri. Oke. Wasara ustadzan fi ihdal jami'atil wataniyati. Dan ia menjadi guru atau dosen lah ya, dosen di sini menjadi dosen di salah satu kampus negeri. Oke, nomor 5, Sabitah Zikra. Safaro Mahmudun. Ini min ya, bukan min ya. Min. Safaro Mahmudun min watanihi ila khariji liyadrusa fi ihda jami'at. Artinya? Mahmud pergi dari negaranya ke luar negeri untuk belajar di salah satu universitas. Oke. Safaro Mahmudun min watanihi ilal khariji liyadrusa fi ihdal jami'ati. Safaro itu artinya pergi boleh, tapi kalau mau pakai kata yang lain juga nggak apa-apa, karena nanti untuk membedakan mana yang zahaba, mana yang safaro, mana yang asro, itu kan semuanya artinya pergi semua tuh. Zahaba pergi, tapi ya umum biasanya dipakai pergi gitu. Tapi kalau safaro biasanya perginya jauh. Terus ada lagi ungkapan dalam Quran misalkan asro. Asro itu pergi juga, tapi malam hari. Subhanalladzi asro, misalkan gitu ya. Pakainya saro atau asro. Itu kan pergi juga, berangkat malam tadinya, gitu ya. Asro bihi memberangkatkan malam. Nah, sudah. Nah, kalau di sini berarti kita terjemahin safara Mahmudun min watanihi ilal khariji. Sah apa Mahmud pergi supaya kelihatannya jauh perginya. Mahmud pergi merantau ke luar negeri meninggalkan negerinya gitu lah. Apa Mahmud pergi merantau meninggalkan negerinya untuk ke luar negeri gitu ya. Bahasa yang enaknya gimana tuh nanti di ini ya. Kalau nerjemahinnya sesuai bahasa kita ya. Dia drusafi ihdal jami'ati untuk belajar di salah satu universitas. Jadi dia berangkat
merantau ke luar negeri untuk belajar di salah satu universitas. Oke. Rotib hasil jumlah kisatan. Mana nih dulu? Nomor 5. Nomor 5. Oke, safara Mahmudun min watanihi gitu ya. Jadi dia pergi merantau, pergi merantau ke luar negeri untuk belajar di salah satu universitas. Terus Nomor 2. nomor 2, hasala ala syahadatil aliyati wa ada ila watanihi. Oke. Yang lagi. Hmm? 4, Ustaz. Wasara Ustazan. Mana? Nomor 4. Wasara ustazan fi ihdal jami'ati. Nah, sudah dia dapat lulus dari kampusnya itu, jadi dia jadi dosen. Nah, gitu ya, jadi dosen. Terus Nomor 1. nomor 1, tazawwaja imra'atan ajnabiyatan. Ia menikahi seorang perempuan asing yang dikaruniai 2 orang anak. Yang terakhir berarti kanat zaujatuhu sababan fi najahihi. Jadi istrinya lah yang menyebabkan dia itu bisa sukses. Oke. Ini kalau latihan yang di hari Kamis kita seperti ini ya. Nanti ada banyak model-model latihannya. Tapi nanti kalau yang di hari Jumat saya misalnya suruh nulis bikin apa. Nanti kalian yang menulis kitabah gitu ya. Ini buat bacaan sekaligus latihan-latihan aja. Nanti ada 2 materi lah pokoknya nanti berbeda setiap pertemuannya. Oke, Jim. Silakan siapa lagi yang belum tadi? Yang belum Fadilah. Taraka ahlahu wa wada'ahum. Apa artinya? Dia meninggalkan keluarganya dan memanggil wawada. Wadah apa artinya? Wada. Wadah. Wada'u. Apa artinya? Berpisah dengannya. Oh, wadah. Dengan mereka. Berpamitan kepada mereka gitu lah. Taraka ahlahu wa wadda'ahum. Dan haji wadah kan, haji pamit gitu. Sebelum meninggalkan Mekah gitu ya. Taraka ahlahu wa wadda'ahum. Ia meninggalkan keluarganya wa wadda'ahum dan berpamitan kepada mereka. Oke. Ya. Siapa lagi nih? Nadia Nur Azizah. Ada Nadia? Telepon Ustadz, Nadia terkendala jaringan. Terus Intan. Intan. Hadir Ustadz. Yuk. Wasola Ar-Riyadu wa dakhala ma'hadi. Wasola apa? Coba. Wasola Ar-Riyadu. Hah? Kok duh? Ar-Riyadu. Nah, Riyado kan ada tulisannya tuh, besar tuh, patahannya tuh ada. Wasola Riyado, terus Wasola Ar-Riyadu wa dakhala ma'hadi. Hah? Mahadi? Wa dakhala Apa? ma'hadu. Hah? Mahadu? Ma'hada. Ayo. Mahada. Coba semua ya. Terus artinya apa? Nah, coba ulang. Wasola Ar-Riyadu wa dakhala ma'hada. Iya. Oke. Artinya? Dia tiba di Riyadh dan masuk ma'had. Ma'had itu Masuk ke kayak sebuah, ya ma'had tuh kalau bisa dibilang bukan pesantren sih, apa ya, kayak lembaga gitu ya.
Ya, lembaga, sebuah lembaga gitu ya. Oke, nomor 3. Si Niar Ramadhani. Ustaz. Arsala Harunu auraqahu ila ma'hadi al-lughati al-arabiyyati bi jami'ati Ar-Riyadi. Artinya Harun mengirimkan makalahnya Wah, ke institut apa? Waku bahasa bila Arab. telah ya. Waku bila belum habis tadi baca Arabnya. Wah, Oh, wa qabila bil ma'hadi. apa? Wah apa? Wa qabila bil ma'hadi. Kok wako bila? Wah, Wa qabili. wakabili lagi. Wah, Kubila. Wa qabila waku bil ma'hadi. bila. Oke, artinya apa? Harun mengirimkan makalahnya ke Institut Bahasa Aurok Arab itu di bukan makalah, tapi aurok itu bisa, aurok itu kan jamak dari warakoh ya, kertas, jamaknya aurok. Jadi kita Berkas. artikan tuh dokumen, dokumen, jangan dokumen. Harun mengirimkan dokumen-dokumennya. Dokumen ke Institut Bahasa Arab di Universitas Riyadh dan dia diterima di institut tersebut. Oke. Arsal Harunu awraqahu ila ma'hadil lughatil arabiyyah bi jami'atir Riyadhi wa qubila bil ma'hadi. Harun mengirimkan dokumen-dokumennya ke lembaga bahasa Arab di Universitas Riyadh wa qubila bil ma'hadi dan diterima di lembaga tersebut. Itulah gitu ya terjemahannya. Nomor 4. Dinda. Roja ila baladihi wasara ustazan lughah Arabiyah. Artinya? Dia kembali ke negaranya dan menjadi ustadz bahasa Arab. Ya, menjadi ustadz bahasa Arab gitulah ya. Raja'a ila baladihi wa shara ustadzan lil lughatil arabiyyati. Ia kembali ke negerinya dan menjadi seorang ustadz atau guru bahasa Arab. Oke, nomor 5. Gading. Nah, Ustaz. Nomor 5, najah hafil imtihani nihai wa hasala ala diploma. Ia Artinya? telah lalu ia telah lulus pada ujian akhirnya, akhir tahun, lalu menyandang gelar diplomat. Oke. Najah hafil imtihani nihai wa hasala ala diplom. Diplomi itu diploma ya. Ia lulus di ujian akhir dan memperoleh gelar diploma. Diploma ini diploma berapa? Kan ada kalau kita diploma 1, diploma 2 dan seterusnya. Jadi mungkin cuma berapa tahun kuliahnya gitu. Oke, sekarang disusun si Felisa. Coba kamu susun. Yang mana nih susunannya? Ratib al-jumala litakuna qissatan. Ayo, Yang pertama nomor 3. nomor 3. Arsala Harun awraqahu ila ma'hadil lughatil arabiyyah. Terus mana lagi? Coba. Nomor 2 bukan Ustaz. Nomor? 2. Apa sih? Nah, nomor berapa? 1 Ustaz. Nomor 1. Taraka ahlahu wa wadda'ahu. Benar kan ya? Benar ya? Benar. Oke. Terus Nomor 2. nomor 2. Wasala riyada wa dakhala ma'hada. Oke. Terus Nomor 5.
Najaha fil imtihani nihai wa hasala ala diplom. Dia sukses di ujian akhir, dia lulus di ujian akhir dan menyandang gelar diploma. Terakhir, Nomor 4. nomor 4. Raja'a ila baladihi wa sara ustazan lil lughatil arabiyyati. Oke. Oke. Terus, dal. Siapa yang belum baca? Martiza Sabrina. Nah, Ustaz. Roja'a ilal manzili wa qad tahassanat halituha. Halituha, gimana halituha? Itunya. Apa tuh? Coba. Hal Tuha. Ah, ayo, bagaimana tuh bacanya? Pokok tahas sanatnya udah benar. Dikit lagi. Apa? Halatuhu. Halatuhu. Oke. Halatuhu. Roja'a. Halatuhu. Halatuhu. Coba ulang. Roja'a. Roja'a ilal manzili wa qad tahassanat halatuhu. Oke, artinya? Roja'a pulang ke manzil itu ke rumah. Iya. Wa qad tahassanat. Hasanah apa artinya? Boleh nyari dulu nggak, Ustaz? Ya boleh, silahkan. Boleh buka kamus, Ustaz? Boleh. Malah lebih dianjurkan buka kamus. Iya. Jadi kamu kalau nggak tahu artinya itu cepat buka kamus. Soalnya cepat apalnya itu. Jadi cari misalkan buka bahasa Arab, nggak tahu artinya langsung buka kamus. Punya kamus apa kalian? Dan memperbaiki, meningkatkan. Dan wakat tahas sanat halatuhu. Kalau diartikan semuanya gimana tuh? Halatuhu apa artinya? Halatuhu. Dan halah. Coba cari halah. Apa? Keadaan darurat. Keadaan. Keadaan darurat. Keadaan. Dan keadaannya apa? Keadaannya Tahassanat tadi apa artinya? Darurat. Tahassanat itu memperbaiki. Membaik, enggak memperbaiki. Oh, membaik. Iya, kondisinya tuh membaik gitulah. Coba ulang. Roja'a ilal manzili. Dia pulang ke rumah. Wa qad tahassanat halatuhu untuk memperbaiki keadaan. Keadaannya membaik. Ya, dan keadaannya membaik gitu ya. Keadaannya membaik. Oke ya. Terus nomor 2, siapa lagi yang belum? Afrizal. Afrizal ada? Sini, Faras Malik. Nah, Ustaz, hadir, Ustaz. Nah, coba baca. Ayo. Nomor 2, wajada. Wajada ibnahu yata'allama min yata'allamu min isba'ihi Ya. wa yabka
wayabeka, Coba apa? wayabeka, Wayab ki, hmm? wayabki. Ki. Ya, bisa. Ya beka juga Eh, nggak apa-apa. wayabeka Terus Ustaz ya? terjemahkan. Coba artinya apa? Wajada ibnahu. Eh, anak anak kecil ditemukan anaknya. Ya. Ya, Ustaz ya? Wajah ada ibnahu apa? Anak wajada ibnahu Ia ditemukan. ia Wajada menemukan. ia menemukan anaknya. Ya. Ya ta'allama. Ta'allama. Ya ta'alamu. Ya ta'allamu. Eh, bentar, Ustaz. Ya Paling ta'allamu. ya ta'alamu apa? Ya ta'al, bentar, Ustaz. Ya eh merasa sakit. Anaknya merasa sakit. Ia menemukan anaknya merasa sakit. Min Ya, terus min isbaihi di isbaihi apa? Isbahi apa? di jari, Jari ya, di betul. jari-jarinya dan menangis. Ya, dan menangis. Roja'a ibnah wajada ibnahu yata'allamu min isbahi wa yabki. Ia menemukan anaknya itu yata'allamu sedang kesakitan min isbahi jarinya itu kesakitan wa yabki dan menangis. Jadi dia menemukan anaknya itu sedang nangis kesakitan karena jarinya itu sakit gitu. Oke, nomor 3. Coba ayo yang bisa. Sudah, siapa aja? Ayo, Ana Ustaz. ayo, silakan. Indama roja'al abu minal amali ilal manzili. Artinya, Ketika sang ayah kembali dari pekerjaannya ke rumah, ya, apa ketika ketika sang ayah atau ayahnya kembali dari pekerjaannya ke rumah, ya, indama raja'al abu minal amali ilal manzili. Ketika ayahnya pulang dari bekerja ke rumah, ya, menuju rumah gitu lah artinya gitu ya. Ketika ayahnya pulang dari bekerja menuju rumah, terus nomor 4, siapa lagi? Nomor 4, Nah, Ustaz, yuk, silakan. ajabat lu dia menjawab anna akhahul akbar anna akhahul akbaro qafalal baba ala isba'ihi, bahwasanya Artinya, bahwa sesungguhnya abangnya itu menutup pintu di saat eh, tangan anak itu jari anak itu sedang di pintu. ya, ajabat anna akhahul akbaro. Jadi akhahul akbar itu boleh dibilang ini ya, abangnya lah gitu ya. Jadi abang yang paling tua. Ajabat ini nanti yang jawab itu lihat konteksnya berarti istrinya tadinya zaujah ya. Bahwa abangnya itu menutup atau mengunci pintu ala isbahi mengenai jari si ibna tadi ini. Ishinya ini baliknya ke ibnunnya tadi ini. Adiknya tadi itu ya. Jadi kalau di nahu nanti panjang hi-nya ini balik ke ibnun ini. Ibnun gitu ya. Kalau domirnya baliknya ke situ. Oke, nomor 5. Ana Ustaz. Silakan, silakan. Ana Ustaz. Silakan, silakan. Ya. ذهب به إلى الطبيب فورا وعالجه الطبيب. أي dia Apa?
Dhahaba bihi ila tabibi furan wa alajahu Apa tabibu. bacanya tadi? Zahaba bihi ila tabibi, apa bacanya? Furan. Furon. Ada nggak furon? Apa? Fauron. Fauran. Ya. Terus wa Wa alajahu tabibu. artinya Dia segera membawanya ke dokter dan dokter merawatnya. oke. Zahaba bihi ila tabibu fauron wa alajahu at-tabibu. Zahaba bihi. Zahaba itu pergi, membawa ya. Bihi itu membawa. Siapa yang membawa nih Zahaba ini? Berarti si abunnya tadi nih, al-abu. Ayahnya itu membawa bihi, boleh gitu ya, membawa anaknya tadi Ibnun, membawa anaknya ila tabibi, membawanya ke dokter fauran, segera. Jadi kalau diterjemahkan gini, ayahnya itu segera membawa anaknya ke dokter gitulah. Wa'ala jahut tabibu, dokter pun apa nih, mengobatinya, itulah ya. Dokter pun mengobatinya. Oke, nomor 6. Siapa? Zakaria. Ada ini Zakaria? Hmm? Paham, Ustaz? Yuk. Nomor 6 ya, Ustaz. Ya, nomor 6. Fa'asobahu al-babu. Artinya? Ada mau ngapain? Ada mau apa? Ada mau ngapain? Apa artinya tuh? Ya udah. Zakaria? Fa'asobahu apa? Memukul. Kok memukul? Membanting pintu. Membanting. Di mana banting pintu, dibanting-banting nih? Hah? Bahul babu. Apa tuh artinya? Asoba. Asoba itu apa? Ada yang tahu asoba? Mengenai. Mengenai, menimpa, gitu aja boleh tuh terjemahannya. Jadi kalau terjemahan gimana tuh? Pintu mengenai, hu-nya kembali kemana? Jari. Apa? Jari. Ya boleh isbahi, boleh juga. Tapi mengenai si anak tadi lah ya. Tapi lebih khususnya ke isbahinya itu ya. Ke jarinya gitu ya. Ke jari si anak itu. Oke, nomor 7 terakhir. Siapa? Anak Ustaz. Yuk, ayo. Ayo. Nomor 7. Salman. Nomor 7. Salah zaujatuhu anis sababi. Salah zaujah. Salah. Dengan Ustaz. Coba baca ulang. Zaujah apa bacanya tadi? Zaujat anis sababi. Apa? Salah zaujah. Zaujah. Zaujah tahu. Terus
zaujatahu. Ya, terus Ansabi. Anis apa? Coba Ditanya artinya baca dulu, ulang lagi. Sa'ala salah zaujatahu anis sababi. Udah. ya. Oke, artinya Salah zaujatahu anis sababi. ya. Sa'ala zaujatahu anis Dia sababi. bertanya kepada istrinya Oke. Sa'ala zaujatahu anis sababi. Ia bertanya kepada istrinya apa sebabnya gitulah ya. Seperti itu. Oke. Silakan disusun. Nomor berapa nih? Tuh. Yang paling pertama yang mana? 3 dulu. Nomor 3, Ustaz. Nomor 3, indama raja'al abu ila mina amali ila manzili. Oke. Terus nomor 2. Nomor 2. nomor 2 ya. Wajada ibnahu yata'allamu min isbahi wa yabki. Oke, terus nomor berapa lagi? Nomor 7. Ya. Nomor 7. 7 ya. Nomor 7. Sa'ala zaujatahu anis sababi. Ya. Nomor 4. Nomor berapa, Pik? Nomor 4. Nomor 4. Ya, ajabat annahu al-akbaro kafalal baba ala isbahi. Oke. Nomor 4. Terus Nomor 6. nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Fa'asabahul babu. Jadi pintu itu menimpa jarinya. Nomor 6. Terus Nomor 5. 5, Ustaz. 5. Zahaba bihi ila tabibi wa alajahu tabibi. Oke. Terakhir nomor berarti Nomor 1. nomor 1. Raja ilal manzili faqad tahassanat halatihi. Oke. Nomor 1. Jadi itu susunannya seperti itu ya. Ini masih tahap awal nih, tartibul jumal. Kita menyusun kalimat saja ininya. Nanti baru kita masuk ke yang praktek menuliskan kalimatnya langsung gitu ya. Tapi latihannya tetap juga nanti ada seperti itu. Oke. Terus itu kan nanti ada yang saya share tadi tuh. Latihan kita bahas satunya kan ada tuh ya. Berarti nanti silahkan dikerjakan yang untuk hari Kamis berarti ini ya. Latihan yang di hari Kamis. Nih ya, yang PDF itu ada ya. Berarti kan kita sudah sampai di sini tadi ya. Ini ya. Nah, ini ada nih masih ada, silakan dikerjakan. Tetap kalau ini masih rotibil jumalah menyusun sampai menjadi kisah cerita. Saya minta kalian bikin tugas nanti minggu depan saya tanyain. Kita diskusikan lagi. Terus dan kalau bisa diterjemahin dan diharakatin. Saya pengen ngelihat kemampuan membacanya juga ya, harokat ininya. Nah, nanti silakan dimasukkan di sini. Ditulis tangan saja, nggak usah diketik. Ya, tulis tangan aja, diterjemahkan, jadiin cerita lah gitu. Sama kayak tadi. Ini ada berapa nih? Dari H berarti, terus wow, zai. Nah, kalau ini mencocokkan ya. Sil al ibaratil lati tajiduha murattabatan fi A bil ibarati ghairil murattabati fi ba sumaktub al jumala murattabatan. Jadi cocokkan ungkapan yang ada di kolom A, susunan A dengan ungkapan yang tidak tersusun rapi, maksudnya tidak
tidak sesuai nih di sininya nih, tidak nyambung antara satu dan yang ke bawahnya itu. VB kemudian tulis menjadi kalimat yang tersusun. Nah, ini silakan nanti di sini ya. Terus, nah ini masih dua gini. Nah, sampai situ aja. Tapi saya minta diterjemahkan juga dan diberikan harokat. Karena saya lihat tadi masih banyak salah-salah baca harokatnya. Jadi saya mau lihat kemampuan ininya juga. Memberikan harokat dan menerjemahkan kalimatnya. Oke? Ditulis pakai tulisan tangan saja. Gak usah diketik. Karena juga mau ngelihat sejauh mana tulisan Arabnya bagus nggak? Karena dulu ada waktu anak kelas angkatan tahun berapa gitu ya. Nulis H itu kan kalau kita nulis gini ya. Ini saya coba. Mana draw ya? Ini draw ya. Kalau misalkan nulis H itu kan biasanya kita gini ya. Kebalik nulisnya. Misalnya gini ya. Ini H nyambung ya. Gitu ya. Nah, ini kebalik nulisnya. Ini. Gimana kalau kebalik? Kebaliknya gimana? Berarti ini. Itu. Ah, karena kan secara imla, secara ya itu kan salah ya. Nah, makanya saya pengen juga nanti coba melihat menulis Arabnya anak-anak semester ini nih. Semester berapa kalian? Semester 3 ya? Nah, Iya, ya pokoknya seperti itu lah ya. Jadi ininya tuh harusnya hanya ada ke sana, ini ngadepnya ke sebelah sana. Ini mah di luar kebiasaan kalian melatih menulis Arabnya ya. Khot sudah belajar kan ya? Udah kan khot ya? Nah, Udah Ustaz, biar semester sekalian 1. nulis Arabnya. Ya, biasanya saya juga ngajar, tapi Bu Jubaidah yang ngajar, kalau nggak salah ya. Oke, kalau gitu cukup ya. Nanti minggu depan berarti kita silakan nanti dikerjakan latihannya ini. Nanti ini yang untuk di hari Kamis ya. Untuk hari Jumatnya nanti saya kasih materi yang agak berbeda lah dari yang ini. Ini sekedar buat latihan-latihan dan menguji ini saja. Apa? Kemampuan berpikirnya saja di simulator juga lah. Oke, seperti itu tentang apa pertemuan pertama nih ya kita bahas itu ya. Nanti insya Allah minggu depan kita masuk di Kamis dan Jumat ya. Nanti minggu depannya baru kita break lah latihan tapi eh, kasih tugas aja gitu ya. Nanti minggu depannya baru kita bahas lagi barang-barang. Pokoknya 2 kali dulu kita nge-zoom di awal, Kamis dan Jumat itu baru nanti kita selang-seling ini apa Zoom, nggak nge-zoom dan lain-lain gitu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang tugas, tentang yang lain? Boleh silakan kalau ada sebelum kita akhiri. Dinda, PJ-nya kamu kan ya? Iya, Ustaz. Iya. Kan mau makan yang Ustaz, Ada pertanyaan saya nggak? mau tanya. emang nggak bisa juga sih. Nanti tugasnya dikumpulin Ya, dikumpulinnya nanti saya bikinkan di ini saja ya. Nanti deh saya apakah dikumpulin di Google Classroom saja atau dibuat di file apa di Drive saja nanti saya ini kan. Yang penting dibuat aja dulu ya. Ngumpulinnya berarti minggu depan sebelum masuk kuliah di hari Kamis. Terakhirnya itu ya. Terakhir ngumpulinnya sebelum perkuliahan di hari Kamis. Silakanlah dibikin ya. Tulis tangan bagus-bagus, harokatin sekaligus melatih ya. Harokatin. Tadi aja masih banyak yang bacanya tati itu. Tentu nggak baca T tadi. Zaujetehe kan salah ya. Nah, itu ya. Nah, makanya belajar sekaligus nguji kemampuan nahu ya. Menulis sambil belajar menulis, kemampuan nahunya juga ada di situ dan semuanya lah kita ini. Oke, nanti untuk pengumpulannya saya ini ya, Dinda ya.
Insya Allah nanti apakah saya buat classroom aja kayaknya. Nanti biar latihan tanggal segini, biar ada itu. Oke, cukup ya. Karena kalau hari Jumat nih waktunya juga udah mepet, mau siap-siap Jumatan. Nanti kita santai aja lah kuliahnya. Gak usah serius-serius banget, tapi yang penting gak usah banyak-banyak, tapi yang penting dapat gitu aja. Materinya terlalu banyak juga nggak dapat, susah juga. Materinya terlalu sulit, kalian susah juga nanti karena levelnya kan ada yang mungkin ada yang bisa banget, ada yang masih setengah-setengah tadi kayak gitu. Nah, jadi saya cari yang tengah-tengah aja lah, biar semuanya dapat materi yang pas gitu ya. Nanti suruh bikin bikin surat dalam bahasa Arab. Nah, yang lain kan pada bingung nanti. Tapi boleh juga kamu pakai ini ya. Pernah bikin bahasa Arab pakai ChatGPT terjemahan nulis, pernah nggak? Belum ya? Coba nanti dicoba ya. Tapi cara nyusun bahasa Indonesianya yang bagus. Nanti diterjemahkan ke ChatGPT itu lumayan. Ada beberapa ungkapannya yang bagus lah kalau menurut saya. Itu bisa dicoba. Untuk mengharokati udah pernah ada aplikasi, udah tahu? Udah pernah coba nggak? Aljazair, Apa? Kamu pakai apa? Aljazair, Aljazair. Al Jazeera bisa. Buka Sahihli atau Mudakik Al-Ali ya. Kalau nih kamu cari di Al-Mudakik Al-Ali, cari di Android. Tapi ya namanya aplikasi pasti banyak juga gak ada yang salah ya. Atau Sahihli ya di Android, di Google cari aja. Itu membantu lah. Tapi ya membantu harusnya Sahihli kalau nggak salah seperti itu tulisannya. Ini saya carikan ya. Sahihli. Nah, ini gini, nggak disambung. Nah, ini boleh dipakai ya. Tapi ya ada juga sih tetap salahnya. Namanya mesin ya. Nah, coba nanti ya buka untuk memberikan harokat. Nah, ini kan kalau kalian nulis al-akhta al-imla'iyah, ini berarti kesalahan penulisan imla'iyah nih. Kalau kamu buat nanti bahasa Arab, nanti dia ngecek langsung tuh. Oh, misalkan hamzah koto, tidak harusnya pakai hamzah koto, bukan hamzah wasal gitu-gitu. Nah, kalau akhta nawiyah ini biasanya dia mengkoreksi tentang ini apa nih kaidah bahasa Arabnya lah. Nahunya gitu. Nah, ini secara umumnya lah akhta asyanya. Nah, kamu tinggal aja nih tadqiq imla'i atau tadqiq imla'i wa nahwi. Boleh nih ya, pakai gini. Silakan ya. Kalau yang al-mudakik alal itu bisa untuk harokat, atau kalau ini saya juga belum coba nih. Bisa dipakai ya untuk ini belajar kitabah supaya strukturnya benar. Nanti kalian kan menyusun skripsi pakai bahasa Arab. Nanti di kitabah hurrah itu kitabah 3, nah baru kita menyusun bahasa Arab ininya. Oke, seperti itulah ya. Nah, ini boleh di ini saja nih. Dicari saja sahihli.com ya. Nih, itu dicatat. Akan nanti ini coba-coba buat buat main-main nggak apa-apa lah. Buka-buka web sambil coba-coba gitu ya. Uji kemampuan bahasa Arab kita. Wah, ternyata salah strukturnya gitu-gitu ya. Silakan aja coba. Oke, cukup. Insya Allah minggu depan nanti kita sambung lagi. Nanti tolong Dinda di absen, bikin absennya. Nanti saya juga absen ya. Absennya lewat Zoom juga nanti. Kalau pas lagi nge-Zoom, tapi diisi juga tetap di apa Google Form. Bikin aja nanti Dinda ya Google Formnya untuk absen ya. Ya, Ustaz. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi jangan gunung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. wabarakatuh. Ya.